Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah dengan NIM 1650030. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Implementasi Data Mining pada Penentuan Pola Tata Letak Barang menggunakan metode Frequent Pattern Growth. Yang pertama latar belakang. Toko Gemilang merupakan toko yang menjual bahan-bahan pokok dan kebutuhan rumah tangga. Dalam meningkatkan penjualan, Toko Gemilang melakukan pengaturan tata letak barang. Pengaturan tata letak barang di rak dapat mempengaruhi minat konsumen dalam berbelanja. Sebagai contoh, dalam peletakan barang-barang belanjaan yang tersusun di rak sebaiknya disesuaikan. Dengan pola belanja konsumen untuk memudahkan dalam pencarian barang-barang yang diinginkan. Saat ini pengaturan tata letak barang di Toko Gemilang masih dilakukan secara manual dengan memperkirakan kebutuhan pembeli terhadap barang yang di luar perencanaan. Permasalahan yang terjadi pada Toko Gemilang adalah belum adanya aplikasi yang dapat membantu dalam penentuan pola tata letak barang, sehingga pemilik toko kesulitan dalam menentukan tata letak barang yang akan disimpan pada rak. Batasan masalah. Yang pertama, studi kasus pada Toko Gemilang Juwata Permai. Kedua, data sampel diambil dari data penjualan barang sebanyak 200 transaksi. Yang ketiga, penentuan tata letak barang berdasarkan kategori barang, yaitu 9 bahan pokok, makanan, dan keperluan mandi. 4. Hasil dari penelitian ini adalah rekomendasi pengelompokan tata letak barang. Lalu penjelasan metode. Frequent Pattern Growth atau yang dikenal dengan FP Growth merupakan salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul atau frequent item set dalam sebuah kumpulan data. Frequent Pattern Growth merupakan pengembangan dari metode algoritma a priori, di mana terdapat perbedaan dalam scanning database dan akurasi rules-nya. Pada algoritma a priori melakukan scanning data berulang, sedangkan pada FP Growth hanya melakukan scanning sebanyak 2 kali untuk menentukan frequent item set. Namun, karena algoritma a priori melakukan scanning berulang kali, membuat prosesnya lebih lambat dibanding dengan FP Growth. Walaupun pada dasarnya keduanya memiliki tujuan yang sama untuk mencari frequent item set. Yang kedua, algoritma FP Growth memiliki 3 tahapan utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap pembangkitan Conditional Pattern Base. Conditional Pattern Base merupakan subdatabase yang berisi prefix patch, lintasan prefix, dan suffix pattern, pola akhiran. Pembangkitan Conditional Pattern Base didapat melalui FP tree yang telah dibangun sebelumnya. Yang pertama, tahap pembangkitan Conditional Pattern Base. Conditional Pattern Base merupakan subdatabase yang berisi prefix patch, lintasan prefix, dan suffix pattern, pola akhiran. Pembangkitan Conditional Pattern Base didapat melalui FP tree yang telah dibangun sebelumnya. Yang kedua, tahap pembangkitan Conditional FP tree. Dalam tahap ini, support count dari setiap item pada Conditional Pattern Base dijumlahkan, lalu setiap item yang memiliki jumlah support count yang lebih besar dengan minimum support count akan dibangkitkan dengan condition FP3. Yang ketiga, tahap pencarian frequent item set. Apabila conditional FP3 merupakan lintasan tunggal atau single patch, maka didapatkan frequent item set dengan melakukan kombinasi item untuk setiap conditional FP3. Jika bukan lintasan tunggal, maka dilakukan pembangkitan FP Growth secara rekursif. Lalu, rumus yang digunakan untuk metode Frequent Pattern Growth. Yang pertama, untuk menentukan support dari 2 item, yaitu item A dan B, dapat digunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, support sama dengan jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan total transaksi. Yang kedua, nilai confidence diperoleh dengan rumus confidence sama dengan jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi yang mengandung A. Demo aplikasi atau demo alat. Berikut ini adalah tampilan menu login. Kita isikan nama penggunanya adalah admin dan kata sandinya 1 2 3 4. Lalu masuk dan akan menampilkan menu utama. Di dalam menu utama ada data barang, data transaksi, perhitungan algoritma FP Growth,
dan keluar. Yang pertama, kita akan membuka data barang. Berikut adalah tampilan data barang. Di sini terdapat kode barang dan nama barang. Jumlah ini adalah jumlah item yang ada pada transaksi. Misalnya susu. Transaksi susu sebanyak 70. Lalu menuju ke data transaksi. Berikut adalah data transaksi. Item-item ini 5 item ini telah diurutkan sesuai dengan prioritas yang paling tinggi. Contoh, susu tadi memiliki jumlah 70 dan yang terakhir adalah telur dengan total 14. Masuk di perhitungan algoritma efek growth. Conditional pattern base. Yang pertama, cara mendapatkan conditional pattern base adalah dengan cara menentukan conditional pattern base adalah dengan melihat pohon yang telah dibuat. Sebagai contoh, dengan akhiran telur. Yang pertama dari part bawah ke part atas pada EP3 yang telah dibangun. Sebagai contoh adalah EP3 dengan akhiran item telur. Rulesnya adalah garam, roti, susu. Kenapa angkanya 1? Karena jalur yang dilalui untuk sampai ke item telur hanya satu kali transaksi. Yang kedua, beras, roti, susu. Angkanya 1 sama dengan 1 karena susu, roti, beras menuju ke telur hanya satu transaksi. Hanya satu kali. Selanjutnya, menentukan conditional EP3 dengan cara menjumlahkan support count yang ada dan support count yang besar akan dimasukkan ke dalam conditional EP3. Sebagai contoh, pada item telur roti sebanyak 5. 1 2 3 4 dan 5 Lalu susu sama dengan 4. 1 2 3 4. Dan terakhir beras sama dengan 4. 1 2 3 dan 4. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya, menentukan frequent item set dengan cara mengelompokkan sejumlah item. Pada item yang mengandung susu sebanyak 70 transaksi, item yang mengandung susu dan pasta gigi sebanyak 13 transaksi, item yang mengandung susu dan selai sebanyak 18 transaksi, item yang mengandung susu dan roti sebanyak 22 transaksi, item yang mengandung susu dan mie goreng sebanyak 17 transaksi, sampai telur sebanyak 4 transaksi. Selanjutnya, menghitung nilai support 2 item adalah dengan cara mengandung A dibagi dengan jumlah transaksi. Sebagai contoh, susu dan susu, jumlah frequent item setnya adalah 70. 70 dibagi dengan 200 sama dengan 0,35. Susu dan pasta gigi sebanyak 13 kali dan dibagi dengan 200 sama dengan 0,065. Susu dan selai sebanyak 18 kali dibagi dengan 200 sama dengan 0,09.
sampai seterusnya. Selanjutnya, menghitung nilai confidence. Nilai confidence didapatkan dengan menggunakan rumus jumlah transaksi A dan B dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A. Sebagai contoh, susu dan item susu sebanyak 70 dibagi dengan item A adalah susu, dibagi dengan dirinya sendiri sama dengan 1. Yang kedua, susu dan pasta gigi. Susu dan pasta gigi sebanyak 13 transaksi dibagi dengan item susu 70 sama dengan hasilnya sama dengan 0,18, hasilnya sama dengan 0,185. Susu dan selai sebanyak 18 transaksi dibagi dengan 70, hasilnya sama dengan 0,25. Lalu kita menginputkan minimum confidence yang telah ditentukan sebesar 0,5. Maka kita memproses sebuah aturan sebanyak 7 dengan ketentuan jika dia membeli sikat gigi, maka dia akan membeli pasta gigi. Jumlah confidence-nya sebesar 0,69. Yang kedua, jika dia membeli roti, dia akan membeli selai dengan nilai confidence 0,063. Yang ketiga, jika dia membeli minyak goreng, maka akan beli mie goreng dengan nilai confidence 0,58. Yang keempat, jika dia membeli telur, maka dia akan membeli beras dengan nilai confidence 0,57. Yang kelima, jika dia membeli sampo, maka dia akan membeli pasta gigi dengan nilai confidence 0,5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.